itu Sebenarnya adalah ini agak ringan tapi berat ya. ya Gimana ya? ringan tapi berat ya. Cukup kontradiktif. Kita mesti nyadarin juga ada Iya, beberapa iya. ekspektasi yang biasa ditawarkan itu cara pandang yang keliru tentang pernikahan. Misalkan pernikahan itu untuk mendapatkan kebahagiaan. Zaman dulu sama zaman sekarang kan beda gitu ya. Sekarang tuh banyak banget fenomena yang perceraian gitu. Kalau ada hal yang kurang nyaman gitu ya, mungkin tidak seperti biasaan di keluarga mereka bagaimana, suami harus bagaimana, istri harus bagaimana begitu, ngomonglah sama anaknya, jangan ngomong sama menantunya gitu ya. Ngomonglah sama anaknya. Kalau memang itu dipandang oleh anaknya, oh iya masukan yang baik, pasti dia sampaikan kepada pasangannya. Tapi kalau dipandang enggak begitu, maka dia akan menjelaskan kepada orang tuanya. Dari ini ya. Kata maaf tuh kayaknya cuma berlaku untuk laki-laki deh. Oh gitu ya. Karena woman always right. Oh. Men always left. Oh gitu ya. Iya. Halo semuanya, welcome back to Pak Coy Podcast GKI Coy. Dan bersama saya Regi Leo dan kalau saya Dan saya Sasa. Oke, dannya double ya. Nah, hari ini kita mau membicarakan sesuatu yang saya sangat berpengalaman sekali gitu ya. Tahu? Ya. Oh ya. Ini soal pernikahan gitu ya. Hal yang rumit ya. Iya, kalau saya berpengalaman gitu karena saya pernah ikut ngiringi di bina pranikah gitu selama 3 hari itu merasa sudah berpengalaman ya. Jadi hari ini soal pernikahan gitu, bagaimana kita mempertahankan pernikahan gitu Kak Sasa, seperti itu. Iya. Ya, ini juga berguna ya nggak cuma untuk yang sudah nikah, tapi juga yang mau nikah nih ya, teman-teman pemuda, teman-teman remaja mungkin belum ya. Kalau teman-teman remaja, teman-teman pemuda ini yang mau nikah gitu ya. Gimana caranya supaya nggak cuma mulai, tapi juga mempertahankan pernikahan. Dan hari ini narasumber kita adalah Pendeta Lukas. Oke, sangat anak muda sekali Bapak ya, jempol. Ya, itu bahasa lelaki ya. Gak lama ya. Bahasa lelaki itu gitu Pak, jempol gitu ya. Jadi, dari manapun sejempol, seperti itu Pak. Nah, Pak Lukas ini juga expert ya di bidang pernikahan, di konseling dan pernikahan nih Bapak ya. Nah, Bapak jadi salah satu latar belakang kenapa kami memilih tema ini itu sebenarnya adalah ini agak ringan tapi berat ya. Ya, Gimana ya? ringan tapi berat ya. Cukup kontradiktif. Ringan tapi berat ya. Iya betul sih. Jadi tadi ya salah satu latar belakang itu Pak. Case-nya saya lihat banyak orang yang memulai sebuah pernikahan gitu ya dengan semangat Mulainya sekali. gampang gitu kan. Semangat sekali. Wah, kita mau menikah. Iya. Tapi di tengah jalan itu tuh gitu. Hampir mati gitu ya. Iya bisa jadi. Mempertahankannya setengah mati, gimana nih caranya? Setengah gitu mati kan? seperti itu. Dan salah satu yang saya lihat gitu ya, yang salah satu kemungkinannya itu mungkin salah satunya adalah ekspektasi. Mungkin Bapak nanti bisa tambahkan ya. Tapi yang saya lihat itu salah satunya itu ekspektasi gitu. Kayak misalnya ekspektasi secara khusus ya. Bukan hanya dari apa yang mereka dengar, tapi misalnya apa yang mereka nonton, misalnya dari mungkin drama Korea gitu ya, benar-benar. Yang mungkin saya bintangnya juga itu. Kalau saya dari segi cewek nih ya Pak ya, jadi pengalaman itu sebelum menikah tuh kayak aduh bahagia ya pasti menikah gitu ya. Tapi setelah dijalanin dan masuk dalam pernikahan, wah ini horor nih gitu kan. Lebih horor dari hantu nih gitu. Waduh, dari hantu. Iya. Jadi mungkin pertanyaannya itu gimana sih kita punya ekspektasi yang sehat gitu Pak dalam pernikahan ya. Mungkin ada banyak ekspektasi yang keliru juga ya. Karena kalau bicara tentang ekspektasi yang tepat bagaimana, mestinya kan juga kita mesti nyadarin juga ada beberapa ekspektasi yang biasa ditawarkan itu cara pandang yang keliru tentang pernikahan. Misalkan pernikahan itu untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya terus terang kalau mendapatkan itu berarti kan kalau suatu saat tidak menemukan seperti yang diharapkan, pasti ada kekecewaan kan. Nah kekecewaan itu biasanya ya ujung-ujungnya menyalahkan pasangan yang tidak bisa memberikan kebahagiaan. Nah ekspektasinya karena mendapatkan kebahagiaan melalui pernikahan. Padahal kan kalau kita ngelihat dasarnya saja
Tuhan memberkati pernikahan itu kan sebetulnya untuk memuliakan nama Tuhan gitu ya. Pernikahan itu sendiri adalah untuk memuliakan Tuhan. Karena itu mencari sekedar kebahagiaan itu kurang tepat sebetulnya. Kalau dibilang zaman sekarang, kalau saya bilang sih pernikahan itu lebih pada pernikahan yang sehat ya. Ekspektasinya adalah bertumbuh bersama, belajar dan bertumbuh bersama. Itu jauh lebih penting. Jauh lebih penting. Tapi banyak banget ya zaman dulu sama zaman sekarang kan beda gitu ya. Sekarang tuh banyak banget fenomena yang perceraian gitu. Jadi mereka masih yang ekspektasinya tuh yang menikah itu untuk kebahagiaan gitu ya. Jadi pasangan tuh harus ikut saya gitu. Apalagi cewek nih ya kan, pengennya begini gitu, pengennya cowoknya begini gitu. Oke. Jadi maksudnya Gimana dari nih ceweknya ya? gitu juga, dari cowoknya gitu juga ya, pasti seperti itu ya. Ya. Tapi mungkin yang mendominasi juga ya, kayak misalnya, tapi bisa kan maksudnya sebuah pernikahan itu yang mendominasi itu kadang ceweknya, kadang cowoknya. Atau yang sehat itu sebenarnya cowok yang harus mendominasi atau gimana sih Pak? Iya. Secara khusus ya, dalam konteks yang lebih khusus ya, Kristen ya. Gitu. Iya. Yang penting seimbang sebetulnya. Karena kan tipe orang kan macam-macam ya. Ada memang cowok yang dominan, tapi ada yang perempuan memang lahir dalam keluarga yang dominan, memang punya karakteristik dominan. Ya sebetulnya kalau seimbang itu nggak masalah. Oke. Bisa menyeimbangkan. Artinya walaupun dia mungkin dominan, tapi dia bisa ngerem. Ya nggak masalah juga gitu. Bukan soal cowok harus lebih dominan atau yang perempuan harus dominan, enggak juga. Karena ada juga laki-laki yang memang mungkin terbentuk dari keluarganya nggak dominan, sehingga dia menjadi pribadi yang harus dibantu oleh pasangannya untuk memutuskan. Bisa juga begitu. Meskipun dia memutuskan, tetapi dibantu untuk pemikiran-pemikirannya begitu, diarahkan begitu. Nggak masalah sebetulnya. Yang penting seimbang, karena kan firman Tuhan bilangnya memang seperti itu, sepadan. Ya bagaimana pasangan itu bisa menyepadankan diri. Kalau lihat pasangannya begini, ya dia harus punya peran untuk menutup kekurangannya dia gitu. Oke. Berarti nggak rely on ekspektasi aja. Kalau rely on ekspektasi kan berarti kayak saya harus dapat privilege nih. Tanpa saya itu harus ada peran gitu loh. Kan harus ada peran sama lain ya. Gitu. Saya melihat pasangan saya seperti saya harus seperti itu. Zaman sekarang ya. Apalagi zaman sekarang perempuan bekerja bisa lebih baik pekerjaannya daripada laki-laki bekerja. Banyak juga begitu. Iya, benar-benar. Nah, ketika itu terjadi, apakah harus dipaksakan bahwa yang perempuan harus mengalah dalam pekerjaannya? Padahal mungkin itu sangat membantu untuk kebutuhan keluarga. Jadi ya harus seimbang. Bahkan kalau kita lihat mungkin ada juga ya ibu-ibu pendeta. Jadi pendeta perempuan punya suami yang bukan pendeta. Kalau tempat kita kan Bu Kesia kan dua-dua pendeta gitu, nggak persoalan. Tapi ada juga di GKI yang pendeta perempuan suaminya bukan pendeta, dia biasa orang kerja. Ya akhirnya banyak untuk mengambil peran di rumah, antar jemput anak, merawat anak. Bukan istri, bukan ibu pendetanya, tapi suami pendeta. Kalau mereka itu sepakat dan itu seimbang, nggak masalah gitu. Yang jadi persoalan adalah kalau kemudian harga diri sebagai laki-laki merasa aku yang harusnya lebih. Nah itu jadi persoalan pasti. Nah tapi kalau keduanya bisa memahami bahwa ini memang kondisi dan perannya harus ada seperti ini, nggak masalah. Bapak rumah tangga juga tidak memalukan kok. Gitu ya. Kenapa kalau ada ibu rumah tangga nggak boleh ada bapak rumah tangga? Itu kan mindset budaya saja yang membuat seolah-olah kalau seorang laki-laki dalam keluarga mengurus rumah tangga itu seolah-olah memalukan begitu. Padahal mestinya enggak juga. Cuman kok agak sulit ya, maksudnya ada tekanan yang bukan ya dari masyarakat ya, bisa jadi juga dari di keluarga ya. Yang memandang kalau laki-laki itu ya harus bekerja bukan di rumah gitu. Itu kan cukup tekanannya itu ya lumayan lah. Cukup berat lah gimana cara berpikirnya. Betul, cara berpikirnya memang salah gitu ya. Cara berpikirnya salah bahwa dikira ibu rumah tangga itu tidak bekerja. Sedangkan kalau di KTP aja kalau ditanya tulis pekerjaan ibu rumah tangga, berarti ibu rumah tangga itu sebenarnya bekerja. Hanya tidak dibayar gitu ya. Bedanya tidak digaji begitu. Tapi sebetulnya pekerjaannya kalau dibilang repot tuh nggak ada habisnya sih, 24 jam jalan terus itu. Jadi kalau dibilang konsepnya tuh kan ibu rumah tangga itu tidak bekerja, sebetulnya keliru sih. Mereka bekerja bahkan mungkin waktunya lebih banyak dari orang pekerja kantoran seperti itu.
hanya tidak diakui karena tidak digaji. Iya. Mungkin yang lebih sulit tuh ekspektasi ini ya, keluarga juga ya. Bisa. Maksudnya kadang ada nih teman saya gitu ya Pak. Mungkin saya mewakili untuk bertanya ya. Boleh. Ini gimana nih tipsnya gitu? Maksudnya sebenarnya keluarganya itu baik-baik aja gitu. Cuman ada tekanan juga dari keluarganya Keluarga gitu. besar, Ya, jadi kenapa sih itu istrimu itu misalnya yang cewek capek nih, rumahnya berantakan gitu kan. Gimana nggak bersih-bersih nih gitu kan. Atau mungkin yang cowok nih, gimana nih yang cowok nih suamimu kok nggak nggak kerja, tidur terus gitu. Nah, itu tuh cara menghadapi ekspektasi keluarga. Nah, itu tuh gimana gitu ya Pak ya? Iya. Jadi memang kalau sudah hubungannya sama orang lain itu memang menjadi lebih sulit. Tetapi sebetulnya yang paling penting pasangan itu bagaimana? Apakah mereka bisa saling backup, saling memberikan pengertian begitu? Kalau misalkan keluarga istri yang memberikan masukan-masukan kurang nyaman kepada keluarga begitu, ya istri yang maju. Kalau itu keluarga dari suami, ya suami yang maju untuk membela istrinya. Gitu. Jadi jangan sampai pasangan itu terpengaruh karena pengaruh keluarga besar. Gitu. Karena ketika sudah menikah kan Firman Tuhan bilang keduanya menjadi satu. Artinya suami istri itu sebetulnya yang perlu dikuatkan supaya jangan mudah terpengaruh kata-kata dari keluarga. Ya, ini memang mungkin pesan ya buat keluarga-keluarga, family ya. Kalau sebisa mungkin kalau ada hal yang kurang nyaman gitu ya, mungkin tidak seperti biasaan di keluarga mereka bagaimana, suami harus bagaimana, istri harus bagaimana begitu. Ngomonglah sama anaknya, jangan ngomong sama menantunya gitu ya. Ngomonglah sama anaknya. Kalau memang itu dipandang oleh anaknya, oh iya masukan yang baik, pasti dia sampaikan kepada pasangannya. Tapi kalau dipandang enggak begitu, maka dia akan menjelaskan kepada orang tuanya. Lebih baik seperti itu. Jadi family juga perlu belajar juga ya. Keluarga juga perlu belajar bagaimana cara menegur istilahnya sebuah keluarga gitu. Jangan sampai malah teguran itu membuat ricuan di antara kedua mereka. Mungkin itu seminar keluarganya ngomongin itu nanti ke depannya itu hubungan antara menantu dan ini makin seru nih obrolannya. Ya kan biasanya masalahnya di situ kan, kadang menantu sama mertua. Iya benar bermasalah gitu kan. Ya, jadi pasangan ini yang dikuatin harusnya memang. Iya. Kalau maksudnya kan di dalam rumah gitu misalnya, apalagi yang belum bisa pisah dari dari mertua misalnya gitu kan. Ya bisa jadi ada pola hidup yang di pasangan ini tuh fine aja, tapi bagi mertua itu nggak boleh gini, yang ideal tuh seperti ini kayak gitu. Makanya itu kan bikin konflik ya. Tapi menurut tuh gimana? Kayak konflik yang lebih mengerikan itu konfliknya tuh diam-diam sih. Betul sekali. Jadi kayak tahu-tahu meledak gitu ya. Maksudnya itu kayak biasanya setiap pagi nyalamin, kok ini nggak nyalamin gitu loh. Kan dia kan istilahnya itu silent treatment gitu. Iya benar. Emang kalau pengalaman nih, kayaknya pengalaman nih. Jangan. Pengalaman silent treatmentnya bisa jadi. Kalau sih. Oke. Jadi memang pasangan itu yang memang harus belajar untuk membangun relasi mereka lebih kuat lagi. Ya, jadi pernikahan sebetulnya mau pengaruh dari luar seperti apa, sepanjang pasangan itu cukup saling mengerti, mereka bisa saling membela, bisa saling melindungi, gak ada persoalan sih. Menurut saya sih begitu. Jadi relasi itu penting karena kita tahu bahwa hubungan pasangan atau suami istri itu kan diibaratkan juga dalam Alkitab kalau seperti relasi antara Allah dengan umat. Dan Allah itu menjalin relasi dengan umat dengan mengenal umatnya. Ya, bahkan kalau seperti kita tahu dalam Yesus itu mengenal secara pribadi langsung, terjun dan hidup bersama-sama dengan umatnya. Seperti itu. Jadi pengenalan itu terus dilakukan sih. Yang penting karena itu tadi saya katakan bahwa ekspektasi pernikahan yang sehat sebetulnya belajar dan bertumbuh bersama. Ya, jadi setiap makin lama pernikahan makin lama begitu, makin panjang, makin cintanya makin kuat begitu. Kalau enggak makin kuat berarti ada persoalan. Karena seperti tumbuhan kan katanya kalau dia hidup berarti dia tumbuh terus. Tapi kalau dia mulai berhenti, siap-siap kering nih, siap-siap mati nih gitu.
Jadi harus tumbuh, memang harus tumbuh. Kuncinya di situ. Oke. Tapi mungkin Pak coba balik lagi ya, tadi kan Bapak ngomong bahwa tujuan dari pernikahan itu memuliakan Tuhan, terus selalu bertumbuh bersama gitu ya. Mungkin bisa didetailkan lagi ya, bagaimana sebenarnya bertumbuh bersama itu seperti apa gitu. Iya. Jadi pertumbuhan itu tentu saja beberapa faktor ya. Misalkan bertumbuh di dalam cara mengasihi. Karena biasanya kalau bicara tentang mengasihi itu kan aku mendapatkan. Tapi kalau kasih itu kan sebenarnya kalau saya mau ngasih itu artinya saya memberi gitu ya. Nah, mulai mengalami atau belajar untuk memberikan kepada pasangan itu apa yang dia butuhkan, apa yang dia perlukan. Nah, untuk itu sebetulnya diperlukan komunikasi juga. Karena nggak mungkin kan pakai ilmu kebatinan yang situ diem aja tapi saya harus ngerti sih maksudnya dia gitu, apa yang dia butuhkan begitu. Nah, itu dia. Kalau ilmu kebatinan repot. Jadi kita harus belajar untuk ngobrol dengan pasangan juga. Misalkan apa yang kamu harapkan. Ya, pasangan juga jangan malu-malu. Kamu harusnya tahu sendiri dong. Jangan juga begitu ya. Karena memang komunikasi ini menjadi bagian penting. Tuhan aja turun ke dunia komunikasi pakai bahasa manusia begitu kan. Enggak pakai ilmu kebatinan tadi begitu. Nah, pasangan juga sama nih. Harus jalin relasi berarti harus komunikasi. Nah, kalau sudah tahu bahasa kasih pasangan, berikan apa yang pasangan butuhkan. Seperti itu. Itu tentang kasih ya. Jadi ada banyak faktor. Selain itu juga dalam pernikahan itu perlu bertumbuh dalam apa istilahnya ya? Ada komitmen yang akan semakin besar. Komitmen itu akan menjadi semakin kuat. Kalau awal-awal pernikahan itu romantisme biasanya. Ya, senang cinta begitu ya. Tapi lama-kelamaan romantisme itu akan berkurang. Yang lebih banyak naik tanggung jawab sama komitmennya itu yang harus dikuatin supaya pernikahan itu bisa bertahan. Karena hampir nggak ada orang yang bisa mempertahankan romantisme itu berkelanjutan terus-menerus sampai usia tua. Pasti sudah berkurang juga, tapi modelnya semakin kuat. Nah, misalkan kalau oma opa gitu ya jalan-jalan, itu kan walaupun sudah tidak bisa romantis seperti anak muda, tapi mereka tetap punya sesuatu yang kita tahu bahwa mereka erat begitu. Jadi walaupun nggak bertambah lagi tapi semakin eratnya iya. Jadi misalkan gandengan tangan gitu ya, simpel-simpel. Terus jalan tuntunan itu mungkin salah satunya takut jatuh juga sih ya. Tapi itu juga memunculkan romantisme juga. Karena sentuhan tubuh itu memang ada pengaruhnya. Ya, pasti ada pengaruhnya. Walaupun sederhana-sederhana. Gitu. Itu bisa disebut nggak kayak romantismenya itu kayak lebih stable gitu, lebih stabil gitu? Pasti gitu ya? Karena hormon itu kan ya kalau anak-anak masih orang muda itu kan baru mengenal hormon cintanya gitu ya. Kalau sudah semakin tua kan dia sudah terbiasa dengan hormon cinta itu. Stabil. Ini toleransi. Ya. Karena itu kalau bisa dilihat kalau masa-masa pacaran tuh masa-masa apa? Remaja, pemuda, karena baru muncul dan baru mengenal tubuhnya, baru mengenal perasaan itu gitu. Gitu ya. Sehingga mudah pacaran, mudah putus, pacaran lagi begitu ya. Tapi kalau sudah semakin usia, biasanya itu semakin berkurang. Karena dia sudah mengenal, tubuhnya sudah tahu hormon itu, tubuhnya sudah bisa mengendalikan, bawah sadarnya sudah bisa mengendalikan, tahu gitu. Oke. Tuh. Terus kalau yang perlu bertumbuh lagi soal kesabaran sih. Kesabaran ini penting juga ya. Iya, itu penting banget sih. Penting banget. Penting banget sih, Pak. Kadang-kadang kita tuh sudah merasa kenal dengan pasangan sehingga ketika pasangan mengambil satu tindakan kita langsung ngejudge gitu. Kamu kan gini gitu ya. Tapi kita sudah makin lama tuh makin jarang bertanya kenapa kamu begitu. Nah, kebiasaan untuk bertanya itu penting sekali gitu ya. Karena tidak mungkin mengenal kalau kita nggak menanyakan. Kalau dia nggak menceritakan. Nah, kadang ada ini ya, ada pasangan gitu yang dia tuh sebenarnya nggak suka ditanyain gitu loh, Pak. Jadi kadang gimana caranya kita untuk mencoba untuk komunikasi. Nah, tipsnya gimana nih gitu. Kadang kalau misal kita yang tanya-tanya terus gitu ya, Pak ya. Itu kayak cerewet gitu kan. Kalau ada yang risih gitu ya. Iya. Bisa begitu. Nah, itu gimana gitu caranya? Mungkin harus gimana? Harus
di posisi apa gitu kan. Ya, yang pasti perlu untuk pasangan juga tahu bahwa berkomunikasi itu penting ya. Jadi bukan hanya satu sisi nih. Kalau satu pihak itu kemungkinan berhasil 50%. Kalau dua-duanya paham baru bisa 100% gitu ya. Jadi kalau berrelasi yang mau ngerti cuma satu doang itu hanya 50% kemungkinannya berhasil. Belum lagi ada faktor XX lain-lain turun lagi dari 50% kan begitu. Nah, itu harus ada usaha dari dua pihak. Artinya yang satu pun harus belajar bahwa perlu disampaikan kok. Nggak perlu malu untuk menyampaikan rasa cinta, sayang. Apalagi kalau laki-laki zaman dulu ya. Seingat saya kalau zaman papa saya begitu tuh hampir nggak pernah menunjukin rasa sayang dengan kata-kata. Ya, gendong anak pun kayaknya kayak seolah-olah zaman dulu loh ya. Tabu banget gitu ya. Jadi hampir nggak pernah ngelihat orang ayah gendong anak zaman dulu. Kalau sekarang banyak sekali sih gitu. Bener sih. Beda ya dulu sama sekarang tuh kayak dulu sama papa tuh nggak pernah halo Sasa I love you gitu. Sekarang sama anak-anak ya mau berangkat sekolah I love you gitu. Seandainya dia sering mikir juga sih Pak. Jadi seandainya dulu aku diginiin ya gitu. Iya. Saya nggak pernah. Nah ini bedanya cowok sama cewek nih kan. Saya baru tahu bisa gitu ya. Bisa gitu. Bilang-bilang I love you ya. Ya, jadi selain pasangan harus belajar juga, memang perlu mencoba dengan cara yang berbeda. Misalkan bukan bertanya, tetapi memberikan sambil melihat respon juga bisa. Memberikan sesuatu dengan melihat responnya. Kalau kira-kira nggak cocok ya langsung ngomong, oh berarti kamu nggak suka ya. Gitu. Udah. Jadi bentuknya statement, bukan lagi ke pertanyaan. Kamu suka enggak? Kamu suka enggak? Gitu ya. Karena ada orang yang nggak suka memang dia tanyain kayak gitu. Tapi bentar ini ya harus closing ini ya, question ya. Yes no. Suka enggak? Berarti kamu nggak suka ya, gitu ya. Nggak suka gini ya. Oh iya, ya udah jawabannya gitu. Wah susah banget yang ngertiin orang kayak gitu ya. Karena rumit gitu, lain-lain itu kompleks. Jadi manusia itu memang super kompleks dan itu membuktikan bahwa Tuhan itu luar biasa. Karena tiap orang benar-benar unik. Nggak ada yang sama. Oke. Ya, hal lain lagi itu keluarga perlu yang namanya juga pengampunan ya. Pengampunan atas hal-hal sederhana sebetulnya. Memaafkan dalam hal-hal sederhana itu penting sekali. Dan itu juga penting untuk diucapkan kata maaf, minta maaf. Itu satu hal yang bagi saya sih memang harus dilatih untuk melakukannya. Karena banyak orang untuk mengucapkan maaf itu pasti gengsinya juga benar, sulit untuk mengucapkannya gitu. Padahal itu kata-kata yang kuat sekali. Aku minta maaf kalau aku salah. Maafkan aku kalau aku nggak tahu bahwa aku salah. Gitu. Kadang-kadang juga perlu juga begitu ya. Itu nggak masalah kok. Orang minta maaf itu bukan orang yang lemah, tapi justru orang yang kuat untuk mengendalikan dirinya. Waduh. Tapi biasanya itu kata-kata hari ini ya. Kata maaf tuh kayaknya cuma berlaku untuk laki-laki deh. Gitu ya. Karena woman always right. Man always left. Gitu ya. Ini yang saya itu ya dari video-video gitu. Kamu harus siapa bilang minta maaf meskipun kamu nggak salah katanya. Iya. Gitu. Banyak itu ya meme seperti itu ya, video-video klip seperti itu, meme seperti itu. Jadi memang kadang-kadang ada pengertian-pengertian seperti itu. Tapi sebetulnya permintaan maaf itu juga baik sekali dari pihak perempuan juga. Dua-dua sama kok, sama kuat kok. Gitu. Tapi kadang dimaafin gitu. Tapi habis itu masih ngambek, masih mutung. Iya itu. Saya belum nikahnya dari ngapa-ngapain gubrak gitu. Ya itu memang karena mungkin laki-laki sama perempuan kan memang punya perbedaan kan ya, dari cara berpikirnya, struktur otaknya segala macam. Jadi memang cara merespon sesuatu itu beda. Kalau laki-laki itu biasanya kalau sudah maaf, lupa udah gitu ya. Tapi kalau perempuan masih terbawa, teringat karena katanya cara kerja otak perempuan itu seperti komputer super cepat begitu. Jadi bergerak terus. Semua terhubung gitu ya. Sedangkan kalau laki-laki itu lebih lambat
dan apa istilahnya harus tertata begitu. Kalau pada pembicaraannya sedang ngomongin soal mancing, ya nggak bahasin yang lain, ya mancing aja begitu misalkan gitu ya. Sedangkan kalau perempuan bisa bahasin macam-macam gitu ya. Iya, betul. Baru ngomongin ini tiba-tiba masih keinget langsung yang itu, semua diomongin terhubung. Wow. Ya tiba-tiba udah jam segini nih gitu kan. Iya. Oke, Pak. Nah, pernikahan kan nggak bisa ini lepas dari konflik ya. Iya. Nggak akan pernah bisa. Sampai usia lama pun ya tetap konflik ada. Iya. Kalau saya sendiri kalau misalkan konflik mana biasanya? Wah. Kalau aku sendiri ya, aku tuh lebih apa ya? Aku nggak suka berdebat gitu ya. Jadi saya tuh nggak suka berdebat, Pak. Jadi kalau misal pun saya harus menjelaskan mungkin 1-2 kalimat. Nah nanti setelah itu misalnya ada sanggahan atau ada apa, itu penting saya diem. Gitu. Kalau saya itu debat sampai bawa jurnal, ini referensi artikel direkam. Itu setel ulang. Soalnya ini ya, mungkin karena saya itu saudara saya tuh cowok-cowok semua. Jadi saya 4 bersaudara itu 3-3-nya cowok. Jadi saya lebih mungkin mendominasi ke maskulin ya. Jadi malas berdebat gitu. Ya udah nanti dulu deh gitu. Jadi nanti mungkin lupa dibahas lagi. Nah ini lupa dibahas lagi nih Pak. Nah nanti numpuk jadinya. Tapi kalau kebetulan ingat, nah itu baru dibahasnya loh. Tadi maksudku gini gitu. Oh gitu. Tapi kalau kebetulan lupa, nah banyak lupanya karena ngurusin rumah kan, ngurusin kerjaan, ngurusin anak-anak gitu kan. Jadi banyak lupanya nih gitu. Kalau aku sih gitu sih. Menurut Bapak gimana Pak, yang proper seperti apa? Ya harusnya gimana Pak? Gimana nih maksudnya? Untuk misalkan konflik gitu dalam pernikahan. Konflik dalam pernikahan. Ya, konflik dalam pernikahan itu kan memang sesuatu yang pasti wajib ya. Pasti hadir. Pasti ya, diwajibkan. Pasti hadir konflik itu. Kecil, besar. Biasanya masalah-masalah yang besar itu munculnya dari masalah-masalah kecil yang nggak teratasi. Ya, umumnya begitu. Karena ya udahlah gitu ya. Lama-lama pada titik tertentu baru meledak begitu. Bahaya nih, ya udahlah nih bahaya nih. Ya, jadi alangkah baiknya bahwa konflik itu dikomunikasikan. Apa yang dia nggak srek ya harus diomongkan begitu. Jadi berlatih untuk mengungkapkan bukan kemarahan tapi perasaan. Tadi itu saya merasa kecewa loh waktu kamu seperti itu. Bukan kan biasanya kan, kamu tuh pokoknya gini. Itu cara mengungkapkan emosi yang salah begitu. Karena dia lebih pada menyerang, ofensif. Sedangkan cara mengungkapkan perasaan yang baik ya tadi, saya tuh kecewa, saya tuh marah, saya tuh sedih. Kenapa? Karena tadi kamu begini, kamu begitu. Supaya tahu dia nggak merasa diserang, sehingga dia bisa mendengar. Tapi kalau orang diserang biasanya nggak dengar loh. Kamu udah marah-marahin begitu, dia mau diomongin apa aja nggak nangkep. Karena perasaannya udah sakit terlebih dahulu. Jadi percumalah kita ngomongin dia. Kenapa? Karena dia hanya fokus pada perasaan yang jengkel saat itu. Jengkel, tahan. Jadi cara mengkomunikasikan rasa sakit kita, konflik itu penting untuk diomongkan. Jangan dibiarkan menumpuk. Intinya sih begitu. Bahaya sekali menumpuk itu. Karena yang diem-diem tipenya, tahu-tahu udah nggak tahu sama siapa begitu ya. Dia diem-diem, tahu-tahu ketemu sama yang kok ini lebih bisa ngertiin aku ketimbang pasanganku begitu ya. Karena dia hanya nahan-nahan doang, nggak ngomong. Pasangannya nggak tahu-tahu tuh, nggak ngerti-ngerti juga apa yang dia butuhkan begitu. Tapi kalau pasangannya galak gitu kan, kita takut tuh mau ngomong gitu kan. Nah ya itu sering jadi kendala juga. Ya tadi bagaimana cara kita mengungkapkan kata-kata itu dengan cara yang tepat. Karena tipenya orang itu beda-beda ya. Dan itu memang sebetulnya masalah dari sejak semula. Mungkin saja kan ada tipe yang suka kalau pasangannya keras pun dia berani keras gitu. Tapi ada yang pasangannya keras dia mundur gitu. Berarti ada sesuatu di masa lalunya. Ya, waktu kecil ada masalah apa? Apakah
ada konflik tertentu yang membuat dia menjadi punya kebiasaan untuk menarik mundur, nggak berani untuk berbicara langsung seperti itu. Jadi kalau berhadapan, tapi ada juga orang yang situ bentak-bentakan ya bentak-bentak balik begitu. Kenapa? Karena ya dia punya masa lalu juga gitu. Jadi memang itu pengaruh sih sebetulnya sih. Kalau misalkan menemukan pasangan yang keras sehingga kita takut untuk mengungkapkannya, itu sebenarnya masalahnya bukan dalam pernikahan. Masalahnya adalah masa kecilnya. Karena dia tidak bisa mengendalikan emosinya sehingga mudah marah. Diajak bicara sesuatu yang serius tentang perasaan, dia nggak nyaman. Sehingga yang muncul adalah marah. Berarti ada masa lalu yang belum selesai. Sehingga dia nggak nyadarin juga bahwa dia berlaku seperti itu setiap kali defensif dia itu adalah marah. Menyerang balik gitu. Jadi pernikahan itu masalah pernikahan itu seringkali bukan di dalam pernikahan, tapi di dalam masa lalunya. Yang terjadi dalam pernikahan itu hanya pemicu-pemicunya yang membuat itu muncul ke permukaan begitu. Jadi betul kalau orang zaman dulu bilang bibit, bebet, bobot gitu ya. Sebetulnya ngeliatin masa lalunya itu. Ada masalah apa juga. Karena itu baiknya sih memang sebelum menikah itu memang melalui konseling terlebih dahulu. Ya itu yang mungkin jarang dilakukan ya, jarang dilakukan. Supaya kita mengenal diri kita itu seperti apa. Sehingga bisa menyikapi lebih baik. Pasangan juga mengenal dirinya. Gitu ya, berarti masa pacaran itu ya. Ya, tapi kadang ada orang yang memang nggak sadar kalau dia punya trauma masa lalu gitu ya. Harus digali, betul. Harus digali. Nah itu caranya gimana itu? Konseling. Harus bawa ini ya, ke ahlinya. Ke ahlinya, konseling. Kalau saya gali pakai pacul. Karena kalau diceritakan ada yang modelnya marah-marah, dikasih masukan marah-marah, dia punya persoalan yang harus benar dibantu begitu. Karena dia tidak mengenali dirinya sendiri, tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Gitu. Karena masa lalu kan tidak akan hilang juga. Tapi orang yang mengenali masa lalunya, bisa menerima masa lalunya, bisa memaafkan masa lalunya, itu setiap kali dia mulai ke-trigger, dia sadar, oh iya ini masa laluku begitu. Sehingga dia bisa merespon dengan cara yang lebih tepat. Oke, menarik. Ya. Masa lalu. Masa depan dan sekarang ya. Ya kalau secara Kristiani kalau konflik begitu ya pasti ya bawa dalam doa enggak apa-apa. Terutama di akhir sesi pertengkaran gitu ya. Belajar untuk berdoa, tapi kalau menurut saya bukan sekedar mendoakan pasangan, tapi berdoa untuk diriku. Tuhan, ampuni aku kalau hari ini. Karena biasanya kan kita ngomongin pasangan, ampuni pasangan saya karena hari ini sudah melukai. Itu semakin melukai begitu. Tapi berdoa memohonkan apa yang harus aku ubah begitu. Doa itu juga ternyata perlu dengan tepat begitu. Jadi jangan doa Tuhan tolong suami saya supaya bertobat gitu ya, pasti tersinggung lah dia. Ada doa yang salah nih kayaknya ya. Belum lagi pakai otoritas Tuhan lagi. Ngeri kali. Tapi berdoanya untuk aku supaya aku bisa lebih kuat, bisa lebih sabar, bisa lebih mengerti, bisa lebih bijak dalam mengucapkan kata-kata. Jadi permohonan itu supaya pasangan dengar dan pasangan juga berdoa dengan cara yang sama kira-kira seperti itu. Tapi itu kemampuan autocorrect loh itu. Maksudnya kemampuan untuk mengkoreksi diri sendiri. Maksudnya itu kadang orang kalau sudah tenggelam itu dengan konflik dia yang salah itu orang. Betul. Gitu. Saya nggak pernah salah. Betul. Kayak gitu. Padahal ada kemungkinan loh dirinya salah. Nah kadang saya nggak tahu itu mungkin skill yang harus diasah juga ya, bahwa melihat diri sendiri jangan ada yang salah dengan saya sampai ada konflik itu. Ya. Itu hal yang penting ya dalam pernikahan ya. Jadi saya sebagai ahli ya. Sepersekian detik ngomong kayak ahli gitu ya. Itu stop. Ahli karena ikut ini Bina Pranikah terus ya. Itu cuma tugas ngirim musik aja gitu. Iya. Nah, kalau memang kesulitan dalam mengatasi itu memang jangan malu untuk konseling. Sebetulnya kan di Indonesia memang itu bukan suatu hal yang biasa ya. Biasanya orang lebih ya itu urusan simpan sendirilah begitu. Kadang-kadang dianggap sebagai aib juga. Ya, bener. Padahal kan kalau ada konselor itu kan punya sumpah jabatan, yang artinya rahasia pasti terjaga aman juga. Kalau enggak dia pasti dicopot juga ininya lisensinya ya. Jadi
Konselor itu ibarat kalau orang tubuhnya sakit, itu mau bayar berapapun untuk masuk rumah sakit, untuk berobat ke dokter, berapapun mahal dia mau bayar gitu. Itu sakit tubuh loh ya. Tapi kalau yang sakit mentalnya, baru merasakan nggak karu-karuan, susah mengendalikan diri, itu kan sakit juga sebetulnya. Kenapa nggak mau berobat kepada konselor? Ya, karena konselor kan tahu kalau misalnya itu sudah melampaui batas seseorang, pasti akan dirujuk ke psikolog. Nanti dari psikolog hasilnya seperti apa, kalau memang bisa diatasi dengan konseling dilanjutkan, kalau tidak mungkin dirujuk ke psikiater. Karena memang masalah keluarga kadang-kadang juga sampai ke kesehatan mental, sampai soal hormon juga bisa, macam-macam. Jadi kompleks kalau ngomongin ini sih nggak selesai sebetulnya. Benar. Betul. Selesai. Nanti mungkin next ya kita ngomong-ngomong soal kesehatan mental gitu ya. Ya kan? Sudah mulai kok. Pakcik sudah mulai ngomongin sehat mental sih. Nah, cara menyelesaikan konflik tadi diawali dalam doa, kalau bisa diakhiri dalam doa. Tapi biasanya emang ya kita bablas ya, bertengkar nggak ingat awal doa lah gitu ya, langsung aja bener, gitu ya, langsung meledak. Kayaknya gitu kalau aja. langsung kita doa dulu, kayak habis itu selesai gitu. Enggak juga. Kalau doanya salah juga makin rame itu. Itu kan ada break gitu, ada break gitu. Ya. Kita apa ya? Tapi itu membantu, betul. Break itu membantu. Diam jeda itu penting sekali. Karena kadang-kadang kan kita waktu emosi itu kan meledak, kita trigger, nggak bisa mengendalikan diri. Dengan berhenti sejenak itu sebetulnya membuat kita juga lebih adem. Asalkan jangan berpikir macam-macam gitu ya. Tapi berdoa, betul-betul berdoa. Itu menenangkan juga, bisa sangat membantu. Sangat membantu. Boleh nggak berarti kayak misalnya konflik terus habis itu saya ini dulu nih, kayak keluar rumah gitu nih kan sebentar, atau kayak maksudnya itu jeda untuk saya itu karena ada yang gini juga, daripada saya ngomong kasar atau yang lain-lain, mending saya habis itu minta waktu, saya keluar ngopi kah atau nongkrong atau gimana sendiri gitu. Ya. Kayak hal kayak gitu tuh sebenarnya boleh atau enggak? Asalkan sepakat. Kalau pasangan tuh mengerti, kita ngomong misalkan, sorry, ini kalau diterusin kita ngomongnya bakal nggak enak. Bisa nggak berhenti dulu? Kasih aku waktu. Aku mau nenangin diri dulu supaya nggak meledak, supaya nggak emosi. Nanti kalau kira-kira udah tenang, aku datang kita bahas. Tapi ya ditepatin, dan kemudian lupa. Pulang udah tenang-tenang, berarti udah selesai nih gitu ya. Itu makin bikin pasti bikin emosi juga gitu ya. Tapi ada cewek yang bertengkar gitu, dia kalau ditinggal tuh kayak ngerasa kok ditinggal sih gitu. Ya, kok komunikasi. Karena gitu biasanya nggak ngomong tuh, langsung tinggal aja deh. Iya. Gitu. Tapi kan konflik itu nggak harus selesai pada waktu itu juga. Sebaiknya sebetulnya selesai memang secepatnya begitu ya. Sebelum matahari terbenam katanya. Tapi kalau bertengkarnya malam-malam udah tenggelam mataharinya, repot juga ya. Maksudnya kan memang harus segera gitu ya, secepatnya untuk diselesaikan. Karena penundaan itu berbahaya sekali. Itu celah ya. Seperti singa yang mengaum-aum, begitu ada celah iblis masuk gitu kan, istilahnya seperti itu. Jadi kalau dalam pernikahan itu ada konflik tanpa ada kejelasan penundaan, itu bahaya sekali. Jadi kadang-kadang boleh kok dalam konflik yang betul-betul sangat keras gitu sampai dua-duanya nggak bisa mengendalikan diri, itu ada juga firman Tuhan yang bilang kalaupun sampai terpaksa mereka harus berpisah, ya mereka harus berpisah untuk sementara waktu sambil terus saling mendoakan sampai waktunya mereka bisa kumpul lagi, bicarakan lagi. Begitu. Jadi sebetulnya yang penting dikomunikasikan tadi dengan jelas. Jangan sekarang. Kalau biasanya kan enggak gitu, marah tuh, was udah langsung tinggal gitu. Enggak jelas gitu. Mau diselesain apa enggak? Itu sangat menyakitkan buat perempuan pasti. Gitu. Karena biasanya begitu laki-laki gitu ya. Betul. Jadi sampaikan. Terus terang, stop dulu ya. Nanti sejam lagi deh, aku tak ngerokok misalkan begitu. Kalau yang ngerokok gitu ya, aku mau minum dulu, santai, ngeteh, es teh, ngopi gitu. Ya itu disampaikan gitu supaya jelas posisinya. Begitu pulang, ya yuk bahas gitu. Jangan nunggu pasangannya diam aja kok, ya udah deh selesai deh. Ya jangan juga gitu. Merasa menang gitu, saya menang. Yes.
Jadi jangan kabur. Jangan Iya, kabur, ya. jangan kabur, ya betul. Iya. Kan tuh Diselesain. nyemprek aja. Mm-mm. Kenapa Anda sebenarnya menuduh saya gitu? Ini pengalaman gitu yang ditanyain ya. Iya. Karena memang Oke. konflik dalam pernikahan itu pasti terjadi 2 faktor. Faktor intern, faktor ekstern. Dari dalam dirinya sendiri sama dari luar gitu ya. Entah itu karena komunikasi yang enggak cukup baik gitu ya. Nilai-nilai dalam keluarga yang berbeda. Itu kan masa lalu semua sebetulnya. Cara Iya. komunikasi terbentuk dari masa lalu. Oke. Ya kan? Perbedaan nilai-nilai dalam keluarga terbentuk dari masa lalu. Jadi masalah pernikahan yakin bukan pada saat menikah. Sudah terjadi sebelum pernikahan, itu potensinya sudah di sana. Semua yang terjadi dalam pernikahan pemicu. Itu aja. Oke. Jadi itu berarti salah satu pentingnya kita ada sebelum menikah tuh benar-benar memahami, mengenali gitu kan. Jadi nggak ujuk-ujuk nikah gitu maksudnya. Iya, Sebisa sebetulnya mungkin, iya. sebisa mungkin karena itu kalau zaman dulu kan mengenal keluarganya pasangan Malah juga. keluarganya juga. Orang tuanya sampai apal saudaranya berapa begitu ya, mereka kerjanya apa, mengenali, karena itu akan membuat gambaran jelas sebetulnya tentang siapa dia, siapa pasangan kita. Tapi yang berat itu sebetulnya kebanyakan orang bukan hanya tidak mengenal pasangannya, tapi tidak mengenal dirinya sendiri. Ya itu yang jadi persoalan biasanya sangat besar di situ. Iya. Boro-boro Benar, kenal benar. pasangannya, kenal dirinya sendiri enggak. Benar. Contohnya trauma tadi ya, kita punya trauma apa? Nggak bisa jelas, ini. nggak tahu. Betul trauma. Itu. Ya. Oke, lanjut. Sekarang bagaimana cara menjaga keintiman? Nah, keintiman dalam rumah tangga ini kan harus dijaga kan, Pak? Ya. Nah, ini tipsnya nih, caranya gimana nih? Tuh, biar romantis terus Iya. gitu. Jadi Banyak kan- cara, Nah, banyak iya. cara Iya. sebetulnya ya. Cara yang mungkin bisa dilakukan, misalkan kalau yang rohani nih gitu ya. Caranya untuk menjaga keintiman dalam keluarga ya tadi membangun mesbah keluarga. Di situ bisa sharing hari itu dia mengalami apa, sesuai nggak dengan firman Tuhan misalkan begitu. Tapi itu mungkin tidak semua keluarga melakukannya juga bisa sampai seperti itu, karena biasanya kan kami kan bukan pendeta gitu ya, bahas-bahas kitab ya susah lah seperti itu. Tapi ada juga cara untuk menjaga itu yang sederhana adalah terus berrelasi seperti waktu pacaran. Ya, waktu pacaran itu kan biasanya orang effortnya besar, Nah, ini yang meluangkan waktu walaupun dia lelah, selesai kuliah gitu ya lelah, dia tetap luangin waktu tuh buat pacaran gitu. Dia luangin waktu, dia luangin dana, kan pasti pakai uang juga. Iya. Setelah menikah habis gitu ya, kayak di-cut semua gitu. Waduh, apalagi punya anak kadang-kadang nggak punya waktu berdua. Itu bahaya sekali, karena tadi kalau tanaman itu nggak disiraminnya tiap hari, lama-lama ya kekurangan lah gitu. Jadi kalau pernikahan ini nggak, keintimannya tidak dijaga dengan relasi tiap hari, berat. Makin lama pasti makin hambar, makin sibuk masing-masing, nggak punya waktu lagi. Tapi beneran Pak, lelah sekali. Iya. Karena itu pernikahan itu memang jangan dipandang mudah atau gampang begitu ya. Karena waktu sendirian, saya waktu punya 24 jam punya saya sendiri, tapi setelah menikah tetap 24 jam buat berdua. Enggak jadi 48 jam waktu kita. Jadi bagaimana membagi waktu untuk berrelasi itu penting. Ada dana, waktu, tenaga. Jadi pacaran itu kalau dibilang mantan pacar, jangan. Tetaplah pacaran dengan pasanganmu, walaupun sudah menikah. Jadi sesekali suami istri rasanya egois gitu ya, ninggal anak sama oma opanya lalu nonton bioskop berdua, nggak apa-apa. Sesekali nggak apa-apa, jangan terus-terusan juga, tapi sesekali nggak masalah gitu. Pergi berdua. Kalau zaman dulu waktu pacaran yang diobrolin apa? Kalau pacaran yang diobrolin apa? Biasanya hal-hal yang nggak penting. Hal-hal nggak penting, santai gitu ya, ringan-ringan. Setelah menikah yang dibahas apa? Uang lah ya. Masalah anak, masalah uang, masalah pekerjaan. Setiap kali ketemu yang dibahas masalah. Loh, harusnya kayak dulu waktu pacaran. Kadang-kadang orang tuh juga butuh pembicaraan yang ringan, karena kalau yang dibicarain masalah biasanya apa?
nggak sesuai, nggak cocok nih. Kalau nggak cocok berarti setiap kali saya ngobrol sama pasangan saya nggak cocok. Karena kita konflik terus soal duit, dia nggak pas sama aku. Soal ini keputusan keluarga nggak pas juga. Yang diobrolin cuma yang nggak pas doang, yang bertengkar terus. Begitu ketemu sama yang bisa ngobrolnya klik, ternyata aku sudah nggak cocok sama pasanganku nih, cocok sama yang ini begitu gitu. Jadilah sudah gitu. Tapi cobalah untuk tetap pacaran di dalam pernikahan. Berarti cinta itu bisa hilang dong ya Pak? Kalau tanaman nggak disiramin pasti layu. Tapi kalau misalnya, tapi kan masih ada komitmen kan? Kalau misalnya gitu. Ya. Komitmen itu yang mengikat. Maksudnya cinta ini kalau kita ngomong dalam spesifik ngomongin soal perasaannya fluktuatif ya kadang ya. Tapi kan komitmen itu yang mengikat. Jadi terlepas perasaanmu lagi apa ya, komitmen itu yang mengikat kita gitu. Ya, hanya komitmen seorang yang tanpa cinta bertahan gitu ya. pada komitmen tanpa memelihara itu, tanpa memelihara cinta tadi, perasaan yang menyegarkan itu lama-lama kering. Jadi bertahan tapi kering. Kasihan juga. Iya. Susah. Mungkin tetap bertahan sampai usia lanjut, tapi kering. Dan itu akan membawa pengaruh pada anak-anak yang ada di dalamnya. Melihat bahwa pernikahan itu kering. Papa mama itu kering. Mereka bertahan, tapi entah apa yang membuat mereka bertahan, tapi mereka nggak bahagia. Nah, susah itu. Kalau sampai di titik itu, maka mempengaruhi anak-anak bisa jadi trauma untuk menikah misalkan, atau mencari pasangan hidup yang tidak realistis karena takut dengan masa lalu orang tua seperti itu. Jadi hambar, bahaya juga. Jadi kan harus dipelihara, memang harus segar. Iya, makanya butuh usaha. Harus itu ya, ada komitmen. Tapi komitmen tuh yang misalnya perasaan kita down, ya kita harus usahakan untuk bertumbuh kembali gitu. Jangan sampai stay kering gitu kan. Iya. Dan semua pernikahan pasti di usia-usia 10 tahun ke atas itu ya, mulai 10 tahun, sekitar 10 tahunan. Itu pasti ngalamin apa ya istilahnya ya, semacam kayak hambar begitu ya. Mulai ada banyak keraguan karena memang ada titik itu. Hambar itu berarti masih cinta nggak sih Pak? Maksudnya hambar. Nah itu kadang susah kita kita deskripsikan ya. Hambar. Apa aku masih cinta ya, kok gini gitu kan? Ya pokoknya kamu tahu lah kalau aku masih cinta sama kamu. No, iya. Gitu ya. Iya. Kamu sudah tahu lah, kamu tetap cinta sama aku, tetap cinta sama kamu gitu. Udah, tadi tidak ada gairah lagi, tetapi ya pokoknya komitmen nih. Kita tetap cinta, kita tetap nikah, kita nggak akan pisah, ada anak gitu. Tapi nggak kesegarannya kayak nggak ada. Beda. Jadi menjaga keintiman, komunikasi, tambah berat nih, relasi gitu ya. Bangun mesbah keluarga juga bisa penting. Yang penting tadi ada waktu seperti zaman-zaman dulu pacaran. Untuk jaga itu. Karena Tuhan pun menjalani relasi dengan manusia itu secara intens. Dari masa ke masa kepada manusia itu selalu ada, melalui nabi-nabi, melalui raja-raja pun sekali kan dia juga tetap menjalin relasi terus sampai pada puncaknya. Bahkan sekarang pun Roh Kudus itu kan sebagai wujud bahwa Allah tetap berelasi dengan manusia karena Roh Kudus dicurahkan dan itu ada dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Relasi kita dengan Tuhan itu sebenarnya diharapkan terus dibangun. Oke, kita belajar banyak ya Kak. Iya, belajar banyak nih. Cuman waktunya enggak. Ini gitu ya. Saya ini sebenarnya udah jadi berapa SKS tadi ya. Ngomongin soal ini. Oke Pak, mungkin sekalian closing ya. Bapak ada enggak tips-tips untuk pasangan-pasangan yang akan menikah? Ya, mungkin akan menikah dulu kayaknya, akan menikah. Tuhan menciptakan kita tuh kan unik. Jadi pertama-tama kita harus belajar mengenal diri kita dulu. Itu penting. Itu penting sekali. Kalau firman Tuhan mengatakan, kasihlah seperti dirimu sendiri. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kamu gak mengenal dirimu sendiri, bagaimana kamu mencintai dirimu sendiri? Bagaimana mungkin kalau kamu gak mengenal dirimu sendiri, bisa mencintai yang lain? Jadi penting sekali untuk mengenal siapa aku, keluargaku, latar belakangku, masa laluku, ada trauma-trauma tertentu apa enggak. Jadi kenali juga yang kedua pasanganmu gitu ya. Karena
untuk bisa mengasihi dia dengan tepat, kita harus belajar mengenal pasangan kita. Jadi dua sisi itu sangat penting untuk mengenal. Lalu yang ketiga, mengenal kasih Allah. Karena kasih kita itu sangat terbatas. Kita mengenal diri kita sangat terbatas. Kita mengenal diri pasangan kita dengan terbatas. Tapi Allah sebetulnya mengenal kita lebih dalam dari yang kita sendiri kenal. Karena itu mintalah tuntunan Tuhan, hadirkan kasih Allah. Tuhan tolong supaya kasih-Mu mengalir terus dalam kehidupanku gitu ya. Menolong aku untuk bisa mengenal siapa aku, bagaimana aku harus menanggapi diriku sendiri, dan lain sebagainya. Karena hanya Tuhan yang paling mengenal kita. Tinggal kita membangun kepekaan aja relasi dengan Tuhan, sampai pada waktunya kita bisa menemukan ya siapa kita. Jadi tidak ada pernikahan yang mudah, mohon maaf gitu ya. Tidak ada pernikahan tanpa persoalan, tidak ada pernikahan yang sempurna, tapi kita punya kasih Allah yang sempurna. Ya, untuk menuntun kehidupan kita. Karena itu jangan menyerah, tetap berdoa, minta hikmat, nantikan waktu Tuhan, sediakan pengampunan. Kalau kesulitan, cari pertolongan. Oke. Itu nanti berlaku untuk yang mau nikah dan sudah nikah ya? Iya. Bisa ya. Jadi saya pertanyaan tadi kan yang mau nikah ya, sekaligus ternyata sudah menjawab semua. Oke, kalau gitu Bapak terima kasih banyak sama-sama. Untuk sharing-sharingnya hari ini. Membantu. Belajar banyak, saya sangat terinspirasi saya ini untuk semakin nanti kedepannya menikah gitu ya. Terdorong untuk menikah. Jangan takut untuk menikah. Iya, nanti takut. Iya, ya memang ya realistik aja itu. Memang tidak mudah gitu ya. Tidak mudah ya. Jangan sampai kalian menikah cuma untuk mencari kebahagiaan gitu ya. Iya, betul. Ya. Kebahagiaan itu apa? Jadi bonusnya gitu ya. Betul. Iya. Betul. Kebahagiaan adalah bonusnya. Jangan cari bonusnya gitu ya. Cari yang utama, nanti bonusnya datang sendiri. Wih, sadap. Mantap. Gitu. Siap ya. Jadi harus ada closing statement sendiri sih ya. Gitu. Ini hasil dari ikut Bina Pernikahan tadi ya. Yang 3 hari yang tugas sendiri. Aduh. Oke. Siap. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menonton sampai selesai ya. Stay tune di channel kita. Masih banyak juga video-video yang lainnya. Dan juga jangan lupa subscribe dan juga like kalau kalian suka dengan video ini. Dan juga coba sharing juga pengalaman kalian menikah. Yang sudah menikah atau yang belum menikah, yang akan menikah gitu ya. Mungkin kalian bisa sharing juga nih pengalaman kalian seperti itu ya. Bagaimana kalian akan nanti kedepannya rencana menikah seperti apa, ekspektasi kalian akan menikah itu seperti apa, seperti itu ya gitu ya rasa saya. Oke, kalau gitu sekian Pak Show kita hari ini. Saya Regelio dan saya Sasa. pamit undur diri. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Tuhan berkati.